Alhamdulillahirabbil alamin. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, insyaallah pada kesempatan hari ini sejenak kita melanjutkan yang pernah kita bahas di pertemuan bulan kemarin tentang muhasabah. Mungkin pada kesempatan hari ini pun sama, karena kita melihat gejala alam, kondisi, bahkan ciri-ciri kiamat kubro sudah semakin ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya tinggal menunggu fase-fase akhir ya, karena nanti di dalam hadis riwayat Ahmad itu fase-fase terakhir akan mendekati kiamat kubro itu kan akan kembalinya dunia itu di dalam tatanan khilafah nanti itu. Mau tidak mau akan muncul khilafah itu, Pak. Jadi sok sanajan ditolak ku urang gitu, tapi dah itu sudah menjadi sunatullah. Ya, akan muncul kembali pemimpin-pemimpin yang seperti pada saat itu al-khulafaur rasyidun, memimpin umat. Bahkan nanti di akhir zaman itu akan muncul yang disebut dengan Dajjal al-Masih dan juga Isa al-Masih, yang dimana Allah menakdirkan hanya satu-satunya nabi yang dapat membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihi salam. Kemudian setelah itu fase keluarnya Yajuj dan Majuj, bereslah, terjadi kiamat kubro, dan mudah-mudahan kita semua tidak merasakan ujian yang besar di akhir zaman itu. Jadi tong sok nangtang ya Paknya, wah baik panggil jeung Dajjal ge da bapak beriman gitu. Belum tentu, karena nanti begitu Dajjal keliling dunia, dalam hadis disebutkan Dajjal akan berkeliling selama 40 hari itu. Tapi satu harinya terasa 1 tahun di hari pertamanya itu. Bahkan Dajjal bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Salah satu contoh di dalam hadis adalah Dajjal begitu berkeliling, dia memperlihatkan kehebatannya, membunuh pengikutnya, kemudian pengikutnya yang dibunuh dihidupkan kembali itu. Dan itu nampak di hadapan orang. Dan banyak orang-orang yang dulu mengaku beriman, akhirnya dia kufur mengikuti jejak Dajjal. Nah, begitu ya Pak ya. Nah, sebelum masuk ke dalam tahapan yang paling besar, bahkan kemarin pernah saya sebutkan ketika Umar Ibnul Khattab menyatakan fatazayyanu lil ardil akbar, maka hiasilah diri kita untuk menghadapi panggung yang besar, yaitu yaumul hisab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di negara kita, kejadian-kejadian besar yang menimpa di sebahagian saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat, ya, di Aceh, Sibolga, sebagian juga Medan, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat itu secara kondisi yang terjadi itu harusnya sudah menjadi bencana alam nasional seharusnya. Tapi sejauh ini tidak tahu apakah ada berita yang update di orang pemerintahan atau pejabat kita termasuk Bapak Presiden, apakah sudah membuat keputusan dan informasi kalau ini adalah bencana alam nasional. Tapi berita sejauh ini yang muncul di media sosial, bahkan kalau di televisi tidak terlalu ramai ya informasi ini. Bapak Presiden hanya baru menyebutkan ya baik-baik saja karena nanti pun akan mengalami perbaikan kembali. Jadi tidak menyebutkan ini adalah bencana alam nasional. Jangan jauh-jauh juga di Sumatera ya Pak. Kemarin kejadian di Arjasari di Banjaran. Karena kebetulan kawan-kawan saya juga banyak yang orang Banjaran. Akhirnya kami menggalang donasi karena banyak sekali teman satu angkatan ataupun adik kelas yang dia memang asli orang sana gitu. Ketika ditanya alasannya kenapa? Ya sama. Ternyata di daerah Banjaran pun di Arjasari sudah mulai banyak tumbuh-tumbuhan yang sudah mulai dibabad gitu ya. Kemudian di Ciparai kemarin sama sudah mulai kejadian juga longsor. Bahkan kalau banjir-banjir yang dianggap banjir rutinan, sehingga di Dayakolot gitu ya, Balai Endah, kalau di daerah saya tuh di depan Marga Cinta Pak gitu ya, itu udah biasa. Tapi kan yang menjadi masalah, apa kita mau terus mengatakan dah geus biasa? Enggak kan, harusnya kan ada solusi gitu. Ya solusi teh kudu dikumahakeun gitu. Bahkan ada orang yang bertanya, nah ari lurah jeung camat tara ngalewat ka dieu gitu, apaleun ieu banjir henteu gitu. Ya pasti apal meureun kantor camat jeung lurah teh kalewatan ka dinya gitu. Tapi apakah ada aksi dari mereka gitu? Ya tapi tetap saja dalam mensilih nyalahkeun apa moal beres gitu. Warganya harus sadar
Aparat dan orang-orang pemerintahannya pun harus sadar sama. Jadi ketika pemerintah dan aparat membangun struktur yang baik, rakyat harus menjaga itu gitu. Atau sebaliknya, ketika rakyat sudah menjaga apa yang dibuat oleh pemerintah, pemerintahnya juga harus istiqomah melakukan kebaikan kepada rakyatnya, kan gitu. Saling keterkaitan gitu. Jangan satu berbuat baik, satu merusak, satu berbuat baik, satu merusak, ya tetap saja tidak bisa. Makanya nanti akan muncullah istilah gitu ya, ketika satu sama lain menahan ego masing-masing, anu hiji da ini mah menurut pemerintah ya tadi tidak termasuk bencana nasional, tidak termasuk ini, termasuk sampai detik ini kalau tidak salah di Aceh Tamiang pun belum mendapatkan bantuan yang layak gitu. Sampai Bapak kalau lihat di beberapa video amatir eta bangke sapinya banyak. Wah gitu, yang dulu kita anggap sebagai harta yang berharga, ayeuna mah geus berharga jara di bangke we sapi. Bahkan korban yang dinyatakan meninggal pun sudah di atas 1.200 kalau tidak salah. Kemudian korban yang belum ketemu sudah di atas 600 gitu. Wallahu a'lam bishawab. Hanya dengan ungkapan kun fayakun, Allah mengucapkan terjadi itu hanya dalam waktu sekejap dan dalam waktu yang bersamaan. Jadi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Tah ieu teh di kalangan masyarakatnya sok jadi piobroleun ari ieu teh adab sanes gitu. Atau hanya sebatas ujian yang Allah berikan kepada kita. Nah, makanya nanti akan menjawab adalah Al-Qur'an sanes abdi. Makanya kita akan mencoba meracik atau membahas ayat-ayat Quran yang berhubungan dengan bab musibah. Makanya ketika Allah menurunkan musibah, itu apakah rahmat dari Allah atau apakah memang Allah sengaja menurunkan laknat untuk mengazab satu penduduk di daerah sana akibat perbuatan yang mereka lakukan. Karena selama ini jika kita tidak sadar, orang akan terus saja berbuat kesalahan gitu Pak. Dia merasa ini mah ujian dari Allah gitu ya. Dia akhirnya melakukan kesalahan yang berulang. Terus kesalahan yang berulang itu dilakukan padahal Allah sudah memberikan peringatan. Ya mungkin mohon maaf seperti banjir di daerah Bojong Soang, Dayakolot itu mungkin bisa jadi sebuah peringatan. Dan kita jangan pernah merasa aman ya Pak ya, biasa banjir aman, belum tentu. Mungkin satu saat Allah akan menurunkan air yang debitnya lebih besar daripada yang biasanya. Makanya ketika terjadi di Aceh Tamiang sekarang, ketika ditanya lebih parah mana ketika tsunami dengan yang sekarang? Lebih parah yang sekarang katanya Pak. Karena kalau tsunami Pak, itu sekali menyapu, air balik lagi ke laut. Tapi kalau ini tidak. Begitu menyapu, yang tersisa adalah endapan lumpur yang menutupi rumah-rumah warga termasuk jasad baik itu hewan ataupun manusia. Jadi terbalik deui runtahna teh gitu. Ini lebih parah dibanding kejadian tsunami kemarin. Bahkan banyak yang kelaparan, jadi meninggalnya penduduk Aceh Tamiang selain karena terjadi menjadi korban, tetapi banyak juga yang selamat tetapi dia harus menjadi korban apa? Dalam bencana alam ini, dia menjadi orang yang kelaparan. Bahkan dari mereka banyak yang berjalan dari Aceh Tamiang sengaja ke Lok Semawe, Pak. Melintasi jalan yang begitu jauh berjam-jam sampai 3 jam, 4 jam hanya untuk mendapatkan beras dan lain sebagainya. Ya saya tidak usah banyak bercerita, mungkinlah Bapak Ibu sering baca berita ya. Sekarang hanya dengan klik berita kita bisa dapatkan apa yang kita mau gitu. Maksudnya agar kita mau bersyukur. Ibu dan bapak sampai sejauh ini kita masih diberi kenikmatan yang layak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuang rawas kenehnya bunya. Bobo tibra keneh. Sakapeung mah gara-gara tibra salat subuh ke kaberangan kan gitu. Tapi mereka orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya itulah kebenarannya. Justru Allah mengatakan keimanan seseorang akan nampak hebat di sisi Allah ketika dia bisa menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya ari bapak jeung ibu anu keur tenang ayeuna keur diuji teu ku Allah? Naon ujianana? Nya ku senangna. Bapak jeung ibu keur senang teh keur diuji ku Allah teh kitu. Jadi jangan dikira kita eueuh banjirnya, tidak ada gempa, kita tidak sedang diuji, tidak. Justru kesenangan-kesenangan yang Allah turunkan pun itu adalah bagian daripada ujian yang Allah turunkan. Gitunya. Atak tong siga korun, ari keur miskin diujina berhasil korun teh.
dia banyak bersyukur kepada Allah, dia rajin berdoa kepada Allah, tapi begitu jadi orang kaya, apa yang Qarun katakan? Innama utituhu ala ilmin indi. Iya mah lain urusan Allah, orang mah beunghar gara-gara kemampuan orang sorangan. Begitu kata Qarun. Gitu. Dia lupa mulai dari dia bangun sampai dia tidur, sebetulnya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyapanya sehingga Bapak Ibu dari rumah datang ke masjid itu bukan kemampuan Bapak Ibu, tetapi Allah mengizinkan Bapak Ibu untuk bisa hadir di masjid dan di majelis ini. Banyak saudara kita yang ingin hadir tapi tidak bisa. Banyak yang ingin bergabung tetapi banyak alasannya. Begitulah. Allah menitipkan satu takdir pada seseorang, bukan berarti Allah lupa dan melewatkan. Tapi justru manusia yang lupa kalau dirinya sudah diatur hidupnya secara penuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita sebagai makhluk tidak tahu garisan takdir yang Allah tetapkan kepada kita bentuknya seperti apa. Dalam takdir natos jelas maraos atuh Pak. Bapak lahir bulan anu tahun sekian, indungna meureun bakal regreg da apal bakal lahir jam sekian. Bahkan sampai tanggal maot ge apal gitu. Bapak maotna isukan jam 7 pan bisa siap-siap ti ayeuna. Mah meuli kain kapannya Bapak isuk rek maot kan gitu. Itu kan enak persiapannya. Moal ngehesekeun baturnya Pak. Geus we sare di kasur bakal maot kayak gitu. Tapi kan Allah tidak demikian. Tapi Allah mencatat semua takdir manusia di Lauhul Mahfud tanpa menginformasikan kepada kita bagaimana bentuk takdir yang akan Allah berikan. Matak cek Nabi sok we ikhtiar sebaik mungkin. Mudah-mudahan setiap ikhtiar dan doa yang kita panjatkan sejalan dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tah kitunya bunya. Oke, kita lihat ada beberapa video nanti tapi nggak akan panjang-panjang lah. Ini hanya contoh saja. Nah, oh tak iya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah melihat ya. Nah ini kejadiannya. Ini di Padang, ini di Aceh, ini di Sibolga, ini di Huta Godang, di Tapanuli Selatan. Ini semua sampai ini rumah ya. Nah konon katanya sebabnya gara-gara ini gitu. Nah ini Pak. Sudah, kita lanjut. Nah ini salah satu oleh-oleh pada saat terjadi banjir bandang. Ternyata di luar dugaan, begitu air surut, yang tersisa adalah sampah-sampah dari batang pohonnya. Nah ini habitat gajah yang sudah mulai terancam punah. Padahal gajah merupakan salah satu satwa yang harus dilindungi ya melalui undang-undang kita itu. Bahkan sampai ada video yang paling sangat menyakitkan itu, ada gajah yang sengaja diracun itu. Sengaja diracun biar tidak mengganggu proyek-proyek mereka itu. Nah, lagi. Nah, ini sama. Ini kondisi yang sudah dikeruk buat pertambangan ya. Nah, berarti ada orang-orang hutan yang tidak punya tempat tinggal karena habitatnya habis. Mungkin Bapak dan Ibu pernah baca satu kisah ya, punten. Bahasanya ada seorang wanita tunasusila, PSK, yang masuk surga gara-gara memberikan minum pada anjing gitu. Ya, itu dan ini kisahnya nyata itu, Pak. Jadi dia seorang wanita tunasusila yang melihat di pinggir jalan ada anjing yang sedang kehausan dan kelaparan, dia rela berbagi dan pahalanya adalah mendapatkan surga akibat berbuat baik terhadap sesama makhluk Allah. Awas, bukan kepada manusia ya, terhadap sesama makhluk Allah. Apalagi jika berbuat baik pada manusia gitu ya. Nah itu.
Nah, tapi kan lucu ya. Bahkan beliau dari ketua PBNU yang baru ini, Gus Ulil Absar Abdallah, beliau mengatakan membantah tambang, dan jadi tambang itu menurutnya bukan penyebab bencana Sumatera. Jadi zero mining. Jadi orang yang menganggap gara-gara tambang terjadi bencana, mohon maaf itu adalah orang yang goblok, kata beliau itu. Bahkan di satu diskusi, Bapak mungkin pernah nonton diskusinya dengan salah seorang mahasiswa atau ahli apa ya, saya lupa lagi. Ketika dia berbicara tentang deforestasi itu, dia malah mengatakan kepada urusan yang bukan urusannya. Oh, berarti orang yang senang memelihara alam berarti itu katanya Wahabi, kan jauh-jauh, nggak nyambung gitu urusannya. Apa hubungannya sama Wahabi gitu deforestasi itu gitu ya. Nah ini Kemenhub, beliau mengeluarkan statement, kayu gelondongan di banjir ini sumut, maksudnya bukan hasil pembalakan liar, tapi itu tumbang secara alami gitu. Ya inilah orang-orang pemerintah sengaja tutup mata dan tutup telinga gitu. Alasannya nggak tahu saya, tapi ibu dan bapak bisa baca di internet. Netizen sekarang kan bukan orang bodoh lah. Dia bisa menebak atau bisa mengetahui bukan hanya karena asumsi. Jadi jika saja Sumatera atau kejadian ini disebutkan menjadi bencana nasional, maka kebobrokan pemerintah itu akan terlihat gitu. Termasuk salah satunya ya adanya pembalakan hutan liar. Bapak Ibu bisa mundur ke belakang tahun berapa ya? Ketika siapa si Harrison Ford itu datang ke Indonesia? Ya, yang pemeran Indiana Jones itu. Dia mengkritik Zulkifli Hasan ketika masih jadi Kemenhub itu. Zulkifli Hasan kan hanya cengengesan itu. Akhirnya Harrison Ford mengatakan, maaf itu tidak lucu. Kata Harrison Ford, si Zulkifli Hasan sampai terdiam itu. Jadi orang luar negeri saja yang bukan orang Islam, dia paham keseimbangan ekosistem itu yang akan menyelamatkan gitu. Tapi di Indonesia yang seharusnya ekosistem ini dijaga, malah dirusak demi kepentingan perorangan semata atau demi kepentingan oligarki gitu. Nah ini yang menjadi masalah. Tapi masyarakat malah dibiarkan terluka, masyarakat dibiarkan menjadi semakin miskin, masyarakat dibiarkan banyak yang meninggal dunia gitu ya. Bahkan Bapak Ibu kalau kita ngobrol punten antara orang-orang kecil ya, orang-orang menengah ke bawah, nu teu baroga gawe, duh meni hese ayeuna mah cenah. Cari kerja teh Pak, nggak kayak dulu gitu. Bahkan mau berjualan pun susah sekarang mau mencari lapak. Dan itu Pak yang terasa, punten ya mungkin Bapak, saya tidak tahu juga ya dapur Bapak seperti apa. Tapi kalau melihat secara dohir misalkan kan orang-orang melihat oh si Bapak tinggal di perumahan mungkin enak. Kan orang kan memandangnya demikian. Nah mereka yang tidak pernah merasakan bagaimana tinggal di perumahan, bahkan anu rumahnya hanya di emperan, yang di pinggir kali, itu sering banyak pengeluhnya seperti itu. Nih hesenya pemerintah ayeuna cenah mengelolana rek nunang gawe hese, rek ieu segala hese, rek dagang loba aturan. Bahkan ada aturan juga dari Mensos Pak yang baru sekarang. Orang yang mau menggalang dana harus minta izin dulu Pan buat apa gitu. Hayang milikin dana bantuan Bapak ya di masjid mau ada penggalangan dana buat ke Sumatera. Harus ada izin dulu, kalau tidak ada izin nanti pelakunya akan dikurung selama 3 bulan itu. Kan aneh gitu. Ya. Nah ini ungkapan juga dari Hanif Faisal Nuropik, Menteri Lingkungan Hidup. Jadi kata Menteri Lingkungan Hidup, dari sekian banyak pohon yang terbawa banjir, saya hanya menemukan 1 pohon saja yang ditebang asli, cek maneh nata gitu ya. Nah ini di lokalan di kita Pak. Ini di daerah Subang, ya. Ini di daerah Kabupaten Bandung di Dayakolot kalau tidak salah. Ini di Desa Pamentasan. Ini di Soreang. Ini di dekat Telkom Pak, di Telkom di sana di Sukapura. Ini di Pasar Kordon ini, Masjid Agung, Kordon Masjid Agung. Ini di Cikapundung, karena nanti di belakang Telkom itu ada aliran dari Cikapundung juga. Ini Sukabirus, Dayakolot. Ini kondisi jalan Bojong Soang, Bala Endah. Nah ini kejadian waktu hari Sabtu ini. Kebetulan ada saudara kami yang rumahnya di Bala Endah. Ini macetnya tuh sampai jam 3 subuh ini. Tidak berhenti itu.
Macetnya sampai jam 3 subuh, kebayang Pak. Nah ini banjir dan longsor di Desa Cibago, Desa Mayang, Cisalak, Subang. Nah ini kondisi Dayakolot, selama hujan tidak berhenti, debit airnya tidak pernah turun. Ngeyem we Pak. Bapak jalannya jangan ke yang jalan Siliwangi ya, ke Dayakolot yang ada Masjid Ayah Sophia itu lewat pasar, itu selalu airnya surutnya lama banget ini. Nah ini kan di daerah Dayakolot ya. Ini kalau ke Siliwangi ke sebelah sana. Nah ini Cadas Pangeran yang konon katanya akan terjadi longsor karena retakan-retakan di pinggir jalannya sudah mulai terlihat. Makanya hati-hati yang mau ke daerah Cadas Pangeran gitu ya. Gitu. Nah ini video terakhir. Ini di Bandung nih Pak. Memperingatkan. Nah, penebangan hutannya sudah 43% di Jawa Barat itu. Tuh, aya dosa ekologis, aya tobat ekologis. Nah, sudahlah ya, kita lewati. Oke. Jadi intinya, berdasarkan hasil pengamatan ahli lingkungan, tadi salah satunya ada bukan lembaga ya, komunitas yang disebut dengan WALHI itu, sudah memberikan peringatan di Bandung khususnya, jika di area-area khususnya tempat hutan di daerah Jawa Barat itu tidak dijaga, karena 43% sudah habis, salah satunya karena dijadikan tempat wisata dan juga tempat, naon sih Pak disebutnya teh? Kayak flying fox itu ya. Nah itu, banyak juga yang izinnya tidak terbit tapi dia tetap menyengaja membangun di sana gitu. Nah ini menjadikan 43% wilayah Jawa Barat yang menjadi gundul gitu. Jika dibiarkan, tidak ada penanaman kembali dari sekarang, jika terjadi hujan terus-menerus, tidak mustahil terjadinya banjir bandang di Jawa Barat akan lebih besar dibanding kejadian di Sumatera. Itu kata WALHI, wallahu alam bisawab ya. Belum nanti kita tuh dihadapi dengan adanya patahan Lembang, Pak. Ya jika salah satunya bergeser, kayak ayat di Subang kebelah dia, lamun anu handapna bergeser, nya kahandap ka urang kebelah dia gitu. Wallahu alam bisawab. Makanya setiap kita yang sudah diberikan kenyamanan, kenikmatan oleh Allah, jangan sampai kenyamanan dan kenikmatan itu justru menjadi ladang istidroj, artinya kita terus diberi nikmat oleh Allah, tetapi Allah tidak rela nikmat yang Allah berikan itu dinikmati oleh kita, justru malah nikmat yang oleh Allah nikmat yang dititipkan justru bertambah dosa bagi kita semua. Oke, masuk ke dalam musibah, apakah hal yang tadi itu adalah termasuk rahmat atau laknat? Nah, sebelum menjawab itu rahmat dan laknat, kita harus pahami dulu musibah itu apa. Di dalam Al-Quran, di dalam kamus Al-Mu'jam fi Ghoribil Quran, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menyebutkan arti daripada musibah adalah sesuatu yang mengenai atau yang terdampak dari kalimat asoba yusibu musibatan. Ibu dan bapak, misalkan ketika berjalan kaki, akhirnya kaki bapak ibu menjadi bengkak. Nah itu terdampak, akibat berjalan ada dampak. Nah dampak itu disebutnya musibah. Jadi musibah itu sesuatu yang mengenai, sesuatu yang memberikan
dampak itu artinya musibah. Nah, kalimat musibah yang bermakna memberikan dampak di dalam Al-Quran ada 77 kali penyebutan. Ini Pak, ada 77 kali penyebutan. 33 diantaranya dalam bentuk kata kerja lampau, 32 bentuk dalam kata kerja sekarang atau fi'il mudhari, dan 12 bentuk dalam bentuk kata benda. Nah, ini contohnya. Dalam bentuk kata benda kalimatnya musibah. Dalam bentuk fi'il madi asoba. Nah, ini. Kalau ini domirnya, orang yang disebutkan. Fi'il mudhari tusiba. Nah, ini. Ini 3 bentuk yang didapati di dalam Al-Quran. Lapad-lapad yang berhubungan dengan kata musibah. Jadi tesalamina musibah, Pak. Musibah, asoba, tusiba artinya sama. Kalau tusiba artinya akan mendapatkan dampak. Kalau asoba sudah mendapatkan dampak. Kalau musibah dampaknya gitu. Nah, di dalam Al-Quran ini diulang sebanyak 77 kali. Nah, ini ayatnya. Di dalam Al-Quran dinyatakan walaula antusibahum. Tuh ada kalimat antusiba. Ini bentuk fi'il mudhari, maka diterjemahkan dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka. Jadi tusibahum musibatan teh artinya azab yang menimpa mereka, sesuatu yang menimpa. Ayat yang di bawah surat Al-Baqarah alladzina idza asobathum musibah. Nah, ini dalam bentuk kata kerja future yang akan datang, ini kata kerja masa lampau. Tetap disandingkan dengan kalimat musibah. Ya, dan adapun orang-orang yang ditimpa musibah atau yang terkena dampak, qalu mereka akan berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, inilah dasar atau dalil mengapa Imam Ar-Raghib menyatakan 77 kali pengulangan dalam bentuk kata benda, kata kerja lampau, dan sekarang ini salah satu contoh dalilnya di dalam Al-Quran. Nah, kemudian kata musibah, ya Bu ya, Bapak, artinya adalah sesuatu yang menimpa. Jadi kata musibah itu tidak bermakna negatif, tidak bermakna positif. Jika di kita mendengar kata musibah, pasti sesuatu yang berhubungan dengan negatif. Aya nu maut disebut musibah, aya longsor disebut musibah, aya kecelakaan disebut musibah. Jadi musibah itu identik dengan sesuatu yang menghilangkan rasa nikmat dan kenyamanan. Bapak dipecat, musibah sanes. Musibah. Mun Bapak naik jabatan, musibah sanes. Tuh sanes. Gitu ya di kita itu. Padahal naik jabatan yang dipecatnya dua-duanya musibah. Makanya di dalam Al-Quran, musibah itu tidak mengatakan sesuatu yang bermakna positif atau negatif, tapi netral Quran itu. Yang memaknai positif dan negatif tergantung kita penerimanya. Ayat tuh Pak, jalmi anu maut tapi tengah rasa musibah anu ditinggalkeun anak. Ada nggak? Ada orang yang meninggal, tapi orang yang meninggal ini justru disenangi oleh masyarakat sekitar gara-gara jelema eta teh maot. Aya teh nu kitu? Aya. Tah anu kitu teh bukan musibah negatif. Kenapa? Karena orang bahagia kehilangan orang itu. Tapi ada orang yang kehilangan seseorang justru berdampak negatif kepada orang-orang, bersedih, kehilangan contoh, kehilangan figur. Nah, ini ya yang disebut musibah gitu ya, yang berbentuk negatif atau positif tergantung orang yang merasakan. Ibu satu saat mendapatkan sesuatu yang ibu senangi. Ya, contoh, Bapak naik jabatan, senang tidak? Senang. Kalau ibu merasa senang dengan jabatan itu, berarti musibahnya positif negatif? Positif. Tapi Ari Ker Umar mah beda Pak. Ketika Umar mendapatkan jabatan, justru Umar mah menganggap itu sesuatu yang negatif. Mata Umar menyebutkan ini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ari urang makan menang jabatan itu syukuran. Itu bukti kita senang dengan jabatan itu. Tapi Umar ketika mendapatkan jabatan, justru Umar beristirja, memohon perlindungan kepada Allah. Karena menganggap apa? Jabatan bagian daripada ujian berat gitu bagi Umar. Nah, ini ya. Jadi musibah itu bisa positif atau bisa negatif. Nah, adapun musibah yang berupa kebaikan, jadi musibah ada yang berupa kebaikan dan ada pula berupa keburukan. Nah, musibah yang buruk biasanya yang kita sering sebut bencana. Jadi palamun musibah anu buruk, nah barulah disebutnya bencana alam. Makanya Bapak jangan menyebutkan musibah secara umum, karena musibah secara umum belum tentu bermakna negatif. Nah, ini contohnya Pak. Nah,
Nah ini, musibah. Ada yang baik, ada yang buruk. Kita lihat yang baik dulu. Musibah yang baik itu adalah rahmat dari Allah. Nah, walaupun musibah yang baik ini adalah rahmat, tapi bagi orang yang beriman, ini adalah ujian agar kita bersyukur. Ibu dan bapak beriman kepada Allah, oleh Allah diuji dengan naiknya jabatan bapak. Nah, itu ujian bagi orang beriman agar dengan naiknya jabatan bapak ibu teh kudu syukur kepada Allah. Nah, ini. Tapi jika untuk orang kafir, jika orang kafir diberikan musibah yang baik, itu rahmat juga dari Allah. Ya. Tapi ketika Allah memberikan kenikmatan kepada orang kafir, kenikmatan yang Allah suguhkan, Allah tidak ridho, maka akhirnya menjadi istidraj. Nyapanya aya jelema kafir lain orang Islam da beunghar teh kacida atuh. 8 turunan moal beak eta hartana gitu. Nah, apakah dengan diberikan harta Allah sayang kepada dia? Tidak. Itu adalah bentuk istidraj dari Allah. Sok cek Allah teh nikmati harta dari kami. Tapi semakin banyak harta yang kamu nikmati, semakin banyak juga siksa yang akan aku timpakan kepada engkau. Nah, inilah istidraj. Tapi awas Pak, istidraj teh sanes kanggo nu kafir hungkul. Kalau ada di antara kita yang jarang ibadah, nutara sholat, nutara ngaji, tapi kehidupan duniana alus ukuranana, maka dia pun istidraj. Tara sholat jabatan teh nerekel. Nah ada saprak sholat jabatan teh naik-naik cen. Pas ninggalkeun sholat jabatan gancang naik. Aya nu siga kitu. Nah itu namanya istidraj, ya. Jadi kenapa disebut musibah yang baik? Karena cocok dengan keinginan manusia. Karena musibah yang baik itu tidak menghilangkan kenikmatan, musibah yang baik itu justru dianggap menambah kenikmatan dan membuat dirinya lebih nyaman. Bapak kan naik jabatan lebih nyaman. Nah, atuh kan gaji teh naik gitunya. Lamun naik jabatan, aya inceran ingin memperbaiki rumah kan tiasa. Karena apa? Karena uangnya kan gajinya bertambah. Inilah yang disebut dengan musibah yang baik. Tapi ada juga musibah yang buruk, sesuatu yang bisa menghilangkan kenikmatan dan kenyamanan bagi manusia. Makanya kenapa bencana alam disebut musibah yang buruk? Karena terjadinya bencana alam menghilangkan kenikmatan kita. Nu tadina sare di imah, pakai spring bed, begitu terjadi bencana dia harus tidur di atas tanah, menggunakan tenda, keanginan, abus angin, gering, ini. Makanya disebut musibah yang buruk. Tapi Allah menyebutkan musibah yang buruk itu bukan rahmat dari Allah, tapi akibat perbuatan manusia sendiri. Ini catatan ya. Jadi jika ada musibah yang baik, itu rahmat dari Allah. Tapi lamun aya musibah anu buruk, itu akibat tangan manusia. Itu kata Allah sendiri. Jadi sebetulnya Allah menimpakan kepada manusia tidak ada yang buruk, hanya manusia saja yang tidak bisa menjaga nikmat Allah. Kurang lebih begitu, Pak. Nah, akibat perbuatan manusia. Nah, jika ada orang yang beriman diuji dengan musibah yang buruk, dia diuji agar bersabar. Tapi bagi orang kafir, nah ini jawabannya Pak. Jika diberikan musibah yang buruk, maka itu adalah siksa dan ada bagi orang kafir atau bagi orang-orang munafik. Matak di Aceh kan seueur korban jiwa Pak. Anu soleh aya teh nu ngantunkeun di Aceh. Aya, itu kan jadi pertanyaan, kenapa orang soleh pun terkena bencana? Nanti ada dalam ayat Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi. Nabi menjawab, jika ada orang soleh yang terbawa dengan kejadian itu, tapi Allah akan mengangkat derajatnya di akhirat nanti. Artinya orang-orang yang soleh ketika wafat dalam kondisi musibah yang buruk, insya Allah dia syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik bukan syahid, justru itu bagian daripada siksa yang Allah turunkan. Sebetulnya dari skema ini Bapak sudah bisa menjawab musibah yang Allah turunkan itu rahmat atau laknatnya, itu tergantung sudut pandang kita sebetulnya. Quran hanya mengarahkan. Nah, arahan ini mengacu pada surat An-Nisa. Bapak cek saja lihat. Allah mengatakan ma asobaka min musibatin hasanatin. Apa-apa yang menimpa kamu dari musibah yang baik. Ini kata Allah. Jadi ternyata musibah ada yang baik. Apa kata Allah? Faminallah, musibah yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu Allah menyatakan wa ma asobaka min musibatin sayiatin, itu kalau disebutkan lagi ya di sini ada kalimat musibahnya. Karena kalimat asoba ini tadi di awal apa? Bentuk kata kerja daripada kata musibah. Nah, ini kata kerjanya asoba artinya musibah.
Jadi ketika Allah menurunkan musibah kepada kamu dari musibah yang baik, itu datang dari Allah. Dan apa-apa yang menimpa kamu atau musibah terhadap kamu, min sayyiatin dari sesuatu yang buruk, nah ini jawabannya. Fa min nafsika ta'anu buruk, macam Allah datang dari diri kamu sendiri. Jadi ketika terjadi bencana alam, sebetulnya itu bukan rahmat dari Allah. Kejadian bencana alam sudah dijawab oleh Allah, terjadinya longsor, terjadinya banjir, dan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang merenggut kenikmatan, itu bagian daripada ulah tangan manusia, gitu ya. Kemudian Allah menyebutkan kembali wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahida, itu semua disebabkan oleh kesalahanmu sendiri ketika kami mengutus engkau menjadi rasul kepada seluruh manusia. Artinya apa? Bagi orang yang beriman, dia mengimani Nabi Muhammad, tahu beliau adalah seorang Nabi Allah yang menjalankan keislaman dengan baik, dia pasti manusia yang beriman itu akan menjaga keseimbangan alam. Sok bunya entongkeun nebang, jangankan membakar hutan, jangankan merusak. Di dalam Islam membuang sampah saja sembarangan tidak boleh. Itu kan hal yang paling kecil yang Islam ajarkan. Bahkan di dalam hadis, iman itu banyak cabangnya. Salah satu cabang keimanan adalah ketika seseorang menemukan duri di tengah jalan dan dia menyingkirkan duri tersebut agar orang selamat, itu bagian daripada cabang keimanan. Jadi Pak, nu leutik wae, runtah leutik wae, dina Islam kudu dijaga. Komodo ieu runtahna badag sagolontoran, badag runtahna teh kitu nya. Jeung eueuh nu ngaku deui. Cenah mah runtah eta teh lain ditebang, tapi hasil gara-gara air yang membuat pohon-pohon tersebut menjadi lepas dari tanah gitu. Nah ini Allah sebetulnya sudah menyebutkan. Jadi sekali lagi, musibah baik datang dari Allah, musibah buruk akibat perbuatan kita sendiri. Ibu nanti boleh main kalau mau main ke daerah Cililin ya Pak ya. Aya gunung batu nu dikeruk eta. Setengahnya udah habis itu. Eta mah tinggal nungguan, nungguan Allahu alam. Da atas izin Allah semuanya juga. Tapi akibat tangan manusia, lamun teu aya nu ngeruk mah moal aya kejadian gitu. Karena alam dijaga keseimbangannya. Dulu kita pernah belajar ketika SD ada pelajaran IPA ya Pak ya, ada ekosistem, ada tempat habitat mereka hidup, termasuk ada rantai makanan. Kalau ekosistemnya dihancurkan, dirusak, maka kita pun merusak rantai makanan. Itu jadi tidak seimbang semuanya gitu. Nah ini yang diajarkan oleh Islam. Jadi Islam mengajarkan kepada kita karena Nabi sudah mengajarkan, maka cukup bagi kita untuk umat Islam agar tidak berbuat dolim terhadap sesama makhluk Allah. Bukan hanya saja manusia, bukan hanya kepada hewan, tapi juga kepada tumbuhan. Nah ini Pak, kata Fahruddin Ar-Razi, nah penyebab bencana atau musibah sayyi'ah, jadi penyebab bencana alam, penyebab longsor, atau yang disebut dengan musibah yang buruk, kata Fahruddin Ar-Razi ketika menafsirkan ayat-ayat musibah, itu bukan karena hanya perbuatan musyrik dan kafir saja, tapi ada penyebab yang lain. Nah, apa penyebab lainnya? Nah ini Pak, penyebab lain terjadinya bencana adalah karena manusia atau masyarakat berbuat buruk dalam bergaul atau bermuamalah terhadap manusia lain dan alam. Nah ini. Jadi kata Fahruddin, terjadinya bencana alam, terjadinya longsor, terjadinya banjir bandang bukan hanya karena adanya perbuatan maksiat dan dosa secara pribadi manusia dengan Allah, tetapi juga akibat hubungan muamalah manusia dengan manusia atau manusia dengan alam. Nah, karena di Sumatera terjadi banyak pengerusakan alam, berarti itu adalah hubungan muamalah yang tidak baik antara kita dengan alam. Lamun cek bahasa ebit GAD teh alam sudah bosan melihat kita. Akhirnya cek si alam teh ku urang dikieukeun we, itu menurut bahasa Pak Ebit, tapi menurut bahasa Quran semua terjadi akibat manusia berbuat buruk. Makanya wajar ya ada ayat yang mengatakan doharo pasad fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Rusaknya, nampaknya kerusakan di laut dan di daratan itu diakibatkan ulah tangan manusia. Jadi teu aya ibu laut anu rusak ku Allah sengaja merusak alam, tidak, tapi manusialah yang tidak bisa menjaga keseimbangan alam. Makanya Imam Ar-Razi mengatakan bahwa azab yang turun kepada kaum Nabi Nuh, Hud, Soleh, Lut, dan Syuaib
dikarenakan mereka berbuat semena-mena kepada manusia yang lain dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini catatan. Jadi turunnya adab kepada kaum Nabi Nuh, kepada kaum Nabi Lut, kepada kaum Nabi Hud, Nabi Syu'aib, bukan hanya di sana ada kemusyrikan dan perbuatan dosa, tetapi ada perbuatan yang sudah berlebihan dari manusia yang satu kepada manusia yang lain. Nah ini Bu, makanya turunlah Allah menurunkan adab dikarenakan mereka berbuat semena-mena kepada manusia yang lain. Makanya saya pernah mengatakan ya waktu bulan kemarin, Ibu, hubungan kita dengan Allah mah tidak rumit. Kalau ibu ingin bertobat, bertobatlah kepada Allah, insya Allah Allah akan menerima tobat kita. Tapi jeung jelema nu rumit mata iya. Ibu punya salah kepada tetangga, tetangga tidak mau memaafkan karena saking sakit hatinya dengan kezaliman ibu, maka ketiadaan nilai maaf dari tetangga kepada kita itu akan menutupi pintu surga untuk kita semua. Mata jeung jelema mariweuh dengan makhluk Allah. Begitu ya Bu ya, makanya hati-hati berhubungan dengan manusia mah kedah dijaga. Sampai ada hadis khusus tentang masalah bertetangga Pak, ada bab kitabul adab itu. Kata Nabi, jika kamu memasak sok seueuran kuahna, cek Nabi teh sanes neueuran dagingna, dan Nabi apal daging mah mahal gitu. Kuahna we diseueuran, engke babagi ka tetangga. Coba Ibu ya. Makanya kata para ulama, jika ingin saling menghormati, jika ingin saling menghargai sesama manusia, harus saling memberikan hadiah satu sama lain. Wa tahaddau wa tahabbu, saringlah kalian memberi hadiah, pasti kalian akan saling mencintai. Ibunya gaduh rezeki seueur, tong dituang ku nyalira, babagi jeung tatanggi. Bapak, Ibu, alhamdulillah saya dapat kiriman nih dari ini. Ayo kita bagi makanannya. Itu akan saling mencintai nanti satu sama lain. Karena begitulah sifat manusia ya Bu. Ketika kita marah kepada seseorang, tiba-tiba seseorang itu berbuat baik kepada kita, orang rek hambak lagi jadi terjadi, dah kagok atau gitu. Gening bager si ibu teh, nanya. Karena kita menganggap dia galak tuh asumsi gitu. Tapi kalau ada tahaddau wa tahabu, saling memberikan hadiah satu sama lain, pasti akan saling mencintai dan saling menghargai. Komodenya anu nilainya bermanfaat gitu. Makanya kenapa di dalam Islam, Nabi sendiri pernah di masjid itu Pak ada ahlu sufah. Jadi ahlu sufah itu anak-anak yang tidur di masjid lah ya. Seperti Abu Hurairah dan lain-lain sebagainya. Tiba-tiba dia mengalami lapar. Dan datanglah ke nabinya. Wajar dan nabi anu ngajar barudak ahlu sufah teh. Datanglah mereka dan mengetuk pintu. Yang membuka adalah nabi. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, adakah hak kami yang tertitip oleh Allah di rumah engkau? Itu bahasanya hebat tuh sahabat itu. Jadi yang ditanya adalah bukan, Pak saya minta uang, tidak. Tapi adakah hak kami yang Allah titipkan di rumah Anda? Cek Nabi teh Aisyah, ayat cenangan sapotong roti. Cek Nabi teh bikin we kabarudak. Kalau kita gimana atuh? Cek Nabi teh kita mah saum saja. Nah itu ya, luar biasa gitu. Nah itu haknya Pak, namanya. Makanya bahasa Nabi tatkala memanfaatkan harta yang Allah berikan, bahasanya farudduhu, bukan meminta, bukan memberi, tapi balikanlah harta yang dimiliki oleh fakir dan miskin. Berarti secara tidak langsung harta yang kita miliki ada bahagian milik orang lain. Itu bahasa yang Allah berikan dan juga Nabi contohkan. Nah, balik lagi ke sini. Jadi salah satu penyebab terjadinya bencana atau musibah sayyi'ah bukan hanya perbuatan dosa saja kepada Allah, tetapi juga ada hubungan satu sama lain dengan alam. Jika kita tidak bisa menjaga keseimbangan alam, maka tidak mustahil akan muncul banyak bencana di sana. Ciwidey ya Pak ya, kemarin sudah berapa hektar tuh kebun tehnya sudah mulai ditebang gitu kan. Makanya masyarakat Ciwidey sedang marah dan berdemo itu. Ini kalau teh tidak dirawat di Ciwidey pun sama sudah mulai terjadi banjir. Jadi Allah itu sungguh luar biasa. Tidak semua tanah bisa ditumbuhi dengan tumbuhan yang sama. Mata kenahan di Ciwidey-nya banyak pohon teh karena yang cocok yaitu di sana. Tapi dengan lahirnya pohon teh yang berkembang di sana, justru itu menjaga keseimbangan alam gitu. Makanya kenapa di Sumatera pohonnya besar-besar? Karena tanahnya gambut itu. Kalau pohon besarnya ditebang yang bisa menyimpan air sampai ribuan kubik di dalam pohonnya, ketika pohonnya ditebang, maka tanah yang gambut itu mudah longsor. Makanya kenapa Allah menciptakan keseimbangan alam dengan seperti itu.
Yaitulah Allah yang maha mengetahui kebutuhan alam. Karena Allah menciptakan manusia beserta dengan kebutuhannya. Hanya manusia saja yang tidak dapat mensyukuri kebutuhan yang Allah titipkan kepada kita, gitu ya. Nah, yang pertama, karena kedoliman manusia pada makhluk Allah. Jadi selain berbuat dosa, penyebab bencana itu karena manusia dolim kepada makhluk Allah. Nah, ini dalilnya, Pak. Doharul fasad fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Liyudiyaqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Nah, ini telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka. Jadi karena manusia berulah, maka Allah menurunkan bencana agar orang tersebut merasakan akibatnya. Ngan anu jadi masalah teh, lamun orang yang terdampak kemudian pengurusnya tidak paham kalau itu adalah bagian daripada apa yang Allah skenariokan, maka tidak mustahil Allah akan menurunkan sesuatu yang lebih dahsyat lagi, gitu. Ya punten, sekarang kejadian di Sumatera kan itu seolah-olah tidak menjadi pelajaran buat kita, khususnya orang-orang yang mengurus negara harare-hare, gitu kan. Tapi hal yang paling menyakitkan apa, Pak? Ketika di Aceh tidak turun bantuan, aya menurunkan bantuan melalui helikopter, Pak, itu berasnya dialung-alungkan di luar helikopter teh. Kadang baru cat atau turun ke handap teh. Tapi tiba-tiba, mohon maaf, pemimpin negara kita berjabat tangan dengan Presiden Brazil mendonasikan uang sebesar 18,7 triliun untuk hutan di Brazil. Kan luar biasa ya, ketika kita mengalami kesulitan, duitnya dibikin ke batur, karena merawat hutan di batur. Ari hutan kita dibiarkan rusak. Nah itu, gitu ya. Nah kemudian Allah juga menyatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydinas. Ini yang saya sebutkan tadi. Jadi musibah yang buruk terjadi karena perbuatan tangan manusia, gitu ya. Allah sudah menyebutkan semuanya. Nah yang kedua, atau musibah terjadi karena banyaknya maksiat dan perbuatan dosa kepada Allah. Nah ini ayatnya. Fakulla akhodna, kata Allah. Maka masing-masing dari mereka itu bidan bihi faminhum man arsalna alaihi hasiban. Kami siksa disebabkan karena dosa-dosa mereka. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan kerikil. Di antara mereka ada yang ditimpa dengan suara yang keras. Dan di antara mereka ada yang dibenamkan ke dalam bumi, artinya terjadi gempa yang begitu besar. Akibatnya apa? Gara-gara manusia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau Indonesia ingin aman dari musibah dan bencana, yang pertama jauhkan kita dari berbuat maksiat kepada Allah. Terus anu kedua, jaga lingkungan, jaga kelestarian alam, jaga hubungan baik antara kita dengan manusia yang lain, dan juga hubungan kita dengan makhluk Allah ciptaan yang lain. Insya Allah negara kita akan menjadi negara yang aman dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian Ali mengatakan, wa manuzila balaun, tidaklah ujian itu turun ila bidanbin, dikarenakan sebuah dosa. Wala rufi'a balaun ila bitaubatin. Tuh ini syaratnya, Bu. Jadi lamun Allah ingin menarik kembali bencana tersebut, dalam artian kita sudah dapat bencana, dan jika ingin Allah cepat memulihkan bencana agar kita cepat sehat, bukan hanya sekedar melakukan deforestasi, tidak, tapi juga ada spiritual yang harus kita lakukan, apa? Yaitu bertaubat kepada Allah. Ada taubat yang naon, Pak? Jangan sesekali mengulangi kembali perbuatan yang sama. Karena penyebabnya adalah penggundulan hutan, berarti di masa yang akan datang cara tobatnya seperti apa? Selain memohon kepada Allah, cara realita di lapangannya adalah menanam kembali hutan yang gundul. Nah gitu. Jadi tobatnya kedah dua. Satu kepada Allah, keduanya realita di lapangannya seperti apa? Gitu. Seperti ibu merasa banyak dosa kepada suami. Satu, ibu harus memohon kepada Allah agar diampuni dosanya. Yang kedua, jangan mengulangi kesalahan yang sama agar suami tidak sakit hati tak gitu. Nah itu namanya taubat. Jadi ada dua, satu kepada Allah, yang kedua kepada orang yang kita sakiti, jangan sesekali mengulangi perbuatan tersebut. Itu namanya taubat. Kemudian di dalam kitab Al-Jawabul Kafi, Ibnu Qayyim mengatakan, di antara akibat dari berbuat dosa adalah menghilangkan nikmat, dan akibat dosa adalah mendatangkan bencana. Ini semua ulama sudah sepakat.
Jadi tidak ada bencana yang timbul dengan sendirinya, tapi ada dua sebab ya, ulangi lagi, satu dikarenakan dosa dan maksiat, atau yang kedua di antaranya tidak bisa menjaga hubungan baik antara sesama makhluk Allah. Nah, terakhir, apa tujuan musibah, Pak? Naon sih tujuan musibah teh gitu. Apa tujuan Allah menimpa kita dengan sesuatu? Tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi memang ini sudah Allah takdirkan. Nah, sebelum kami menciptakan, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Orang yang sudah diberikan sesuatu, kata Allah ya, yang tidak nikmat, yang menghilangkan kenikmatan, maka jangan terlalu berduka cita. Hidup itu seperti roda. Tidak selamanya orang mengalami ketidaknikmatan, satu saat dia akan mengalami kenikmatan. Orang yang sudah diberi kenikmatan oleh Allah, jangan jumawa, jangan sombong, kata Allah. Orang akan ada hidup di dalam roda, satu saat dia akan mengalami kemiskinan seperti orang yang lain. Itu kurang lebih lah. Makanya Allah tidak menyukai orang yang sombong. Nah, apa tujuannya? Nah, ini Pak tujuannya. Allah menurunkan musibah dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik tuh. Dicoba dengan musibah yang baik, dengan musibah yang buruk berupa bencana, agar manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sungguh rugi jika ada musibah buruk menimpa kepada kita, sungguh rugi jika ada musibah yang baik menimpa kita, tetapi kita tidak bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik jabatan, ku jabatan anu teh Pak, ngadeun rajin korupsi. Rek korupsi waktu, rek korupsi duit. Karena dulu ketika dia tidak naik jabatan, dia nggak bisa berkorupsi. Manya aya office boy korupsi duit gede, nggak bisa. Paling office boy mah korupsinya korupsi waktu, korupsi gawe merenya. Tapi kalau untuk korupsi berupa uang miliaran, ya mungkin pimpinannya yang bisa berkorupsi. Baheula macan jadi pimpinan dan tidak bisa Pak korupsi. Tapi setelah dia menjadi pimpinan, nah ku Allah teh dipasihan jabatan, musibah yang baik, tapi dia tidak bersyukur kepada Allah, malah dia melakukan dosa, maka tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Apalagi yang diuji dengan keburukan, dengan bencana alam dan musibah-musibah yang lain. Kalau dia semakin sombong kepada Allah, ini pun sama, tidak sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Justru yang ingin Allah harapkan adalah ketika dia mendapatkan musibah yang baik, dia bersyukur kepada Allah. Ketika dia diberi musibah yang buruk, dia bersabar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ya. Nah ini. Kemudian bagaimana atuh sikap kita ya? Nah ini yang dikatakan oleh Nabi. Ajaban, kata Nabi, li amril mukminin. Aku sungguh takjub kepada urusan orang yang beriman. Naon Pak betakjub? Nah di sini. In asobathu sarra'u syakaro. Jika orang yang beriman itu ditimpa musibah yang baik, ditimpa musibah yang menguntungkan, dia bersyukur kepada Allah. Pak, bersyukur itu bukan hanya ucapan di mulut, tapi bersyukur itu harus ada realita di dalam tindakan. Mata hal nu sederhana, saya suka mencontohkan, apa Bu bedanya tahadus sama tasyakur? Ayat tasyakur, ayat tahadus, apa bedanya? Ibu sok tasyakuran atau sok tahadusan? Ayat ungkapan tahadus binikmah atau tasyakur binikmah, mana yang tepat? Tahadus binikmah atau tasyakur binikmah? Ya kan sok aya dina acara gedenya Bapak tewa dina baligo badag ngondang ustad aya ceramah. Bapak acara naon ieu? Aya nu nyebatkeun tasyakur binikmah, aya nu nyebatkeun tahadus binikmah. Ari cek ayat Quran mah nu leres tahadus binikmah. Fa amma binikmati rabbika fahadis. Jika kamu telah mendapatkan nikmat dari Allah, fahadis, maka tontonkanlah nikmat itu. Bagi nikmat dengan orang lain, makanya ada tahadus bin nikmah, artinya menunjukkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada orang agar orang mau melakukan kebaikan yang sama seperti kita. Bapak mau menikahkan putra-putrinya, kan bahagia, nikmat yang besar bagi Bapak. Akhirnya Bapak mengundang tetangga dalam acara tahadus bin nikmah, mempertontonkan kenikmatan agar tetangga tahu salah satu kenikmatan yang Allah titipkan kepada Bapak adalah Bapak bisa menikahkan putra-putrinya. Nah itu tahadus bin nikmah. Adapun acara tahadus bin nikmah salah satunya
aya walimah, ta walimah teh botram hartosna. Jadi arti walimah itu to'amun yuhoduli sururi, makanan yang diambil karena perasaan gembira, itu namanya walimah. Kalau tasakur apa? Tasakur mah nilai tertinggi. Tasakur itu artinya adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan agar Allah ridho dengan perbuatan kita, itu namanya tasakur. Aya di orang mah aya nikahan puntennya. Ini kejadian, coba Bapak realnya di lapangan. Menikah, putingna aya pengajian. Tapi begitu acara nikahan, si empunya hajat, dia tidak menyediakan kursi untuk orang yang makan. Padahal di dalam Islam, makan itu harus sambil duduk. Apakah yang seperti itu disebut dengan tasyakur? Tidak, menjauhi tasyakur itu. Kalau hajatnya ingin tasyakur, ingin disebut sebagai rasa syukur, maka hajat yang kita adakan harus bisa mencapai ridho Allah, itu namanya tasyakur. Jadi itu disebut tasakur, tidak disebut bersyukur jika Bapak melakukan sesuatu tapi justru malah membuat Allah marah. Acara tahadus ya sambil bersyukur kepada Allah tapi ngayakeun dangdutan sampai keun ribut eta gara-gara aya dangdut. Kan sanes tasakur karena menggunakan nikmat yang Allah berikan bukan pada tempat untuk diridhoi oleh Allah. Matak Bapak lamun hoyong ngayakeun hiji acara emutan heula. Apakah acara yang kita jalankan akan mendatangkan ridho Allah? Kalau akan mendatangkan ridho Allah, maka itu bentuk rasa syukur. Nah, ini yang dimaksud syakaro di sini. Jadi ketika oleh Allah diberikan musibah yang baik, dia bersyukur. Artinya apa? Dia menggunakan nikmat yang Allah berikan itu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Naik jabatan, wah ku naik jabatan Bapak korupsi leungit. Ku naik jabatan anak Bapak, karyawan disiplin. Nah, itulah syukur. Nah, itu ya Pak ya. Jadi syukur teh nempatkeun diri nikmat Allah agar kita diridhoi, itu namanya syukur. Bukan hanya ucapan alhamdulillah dikarenakan saya naik jabatan, aya nama urang botram we eta mah lain syukur, eta mah tahadus bi nikmah. Sanes tasakur mah bentuk amal kita mewujudkan agar amal kita menikmati nikmat Allah agar diridhoi oleh Allah. Nah, ini bentuknya, makanya syakaro. Tapi kata Nabi, jika dia ditimpa dengan musibah yang buruk, maka dia bersabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak, dibere nu hade bersyukur, dibere anu goreng sabar. Tapi tatkala kita melihat saudara-saudara kita di Aceh, di Sibolga, di sebagian di Sumatera di sana, sungguh sangat salah jika kita mengatakan, ayo saudara-saudaraku yang berada di sini, mari kita bersabar. Justru dia tuh sudah bersabar tiba lagi. Matak diuji ku Allah, itu berarti mereka mampu menghadapi itu gitu. Kan Allah menyatakan, ya, la yukallifullahu nafsan ila wus'aha. Allah mau menguji jalmi kalau dia tidak mampu. Justru Allah menguji itu karena dia mampu. Justru jadi pertanyaan mah urang yang sampai selama ini menikmati nikmat yang Allah berikan, apakah nikmat yang Allah berikan itu sudah kita manfaatkan untuk mendapatkan ridho Allah atau belum? Kan ini ujian yang paling berat itu. Jadi ujian yang berat itu bukan pada saat kita mendapatkan keburukan. Ujian yang berat adalah pada saat kita mendapatkan kenikmatan. Karena seolah-olah kita sedang disayang oleh Allah, padahal Allah tidak ridho dengan apa yang sudah Allah titipkan. Itu ya Pak ya, awas hati-hati. Nah, yang terakhir ini mentafakuri ayat. Yang pertama, musibah yang Allah turunkan itu bersifat baik dan buruk menurut kacamata kita. Jadi baik buruknya musibah tergantung kita. Tapi bagi Allah semuanya adalah baik. Maka Pak di dalam hadisnya coba lihat. Antu'mina bil qadari khairihi wasarihi, dan beriman kepada takdir Allah baik atau buruk. Baik buruk teh kacamata kita. Bagi Allah mah semuanya baik gitu. Buruk teh cek urang cek jelema, tapi kata Allah semuanya baik karena di balik itu ada hikmah dan pelajaran. Jika kita beriman, sesuatu yang baik kita bersyukur, sesuatu yang buruk kita bersabar. Yang kedua, musibah yang Allah turunkan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Artinya ini sudah bagian daripada takdir yang Allah tetapkan. Maka setinggi-tingginya iman kita tatkala menghadapi hidup, dia mengatakan, wioslah, ini yang terjadi semua karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Beres masalah semuanya. Tapi itu membutuhkan keimanan yang kuat. Kunaon persib eleh
itu sudah takdir mau pasea gitu. Dan geus takdir eleh Persib. Tapi enak Persib keur saya gitu Pak. Ya. Yang terakhir, Allah menurunkan musibah apapun yang menimpa makhluknya sebagai peringatan agar manusia kembali ke jalan Allah, bukan karena iman dan kufurnya saja, melainkan telah berlaku zalim pada makhluk yang lain. Jadi kita simpulkan, apakah musibah itu rahmat atau laknat tergantung posisinya seperti apa. Jika yang Allah turunkan menimbulkan rasa syukur dan ridhonya, maka itu rahmat. Tapi jika yang Allah turunkan justru mendatangkan malapetaka dan murkanya Allah, maka itu musibahnya menjadi laknat. Jadi yang bisa menjawab kejadian di Sumatera laknat atau tidak ya bukan kita sendiri, tetapi merekalah yang merasakan jika terjadi dikarenakan tangan-tangan manusia yang tidak bersyukur kepada Allah, justru mengundang muka Allah, maka itu bagian daripada azab yang Allah turunkan. Maka kita harus senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan atas apa yang kita lakukan dari awal sampai sekarang, semuanya tidak mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan setiap hari justru bisa mengundang dan menambah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.